Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Almi Pawestri dengan NIM 4130021019. Prodi S1 PGSD kelas 1A angkatan 2021 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi landasan sejarah pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Sunanto, SPD, MPD. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasan sejarah pendidikan? Jadi, landasan sejarah pendidikan merupakan sejarah atau pandangan pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Pandangan ini melahirkan studi-studi sejarah tentang proses perjalanan pendidikan nasional di Indonesia pada masa lampau. Sejarah pendidikan ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan Belanda, dan zaman perjuangan kemerdekaan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu pendidikan pada zaman Hindu-Buddha ini, yaitu 1. Bersifat informal, 2. Berpusat pada religi, 3. Penghormatan yang tinggi pada guru, dan 4. Yaitu aristokratis atau kasta. Nah, apa sih tujuan dari pendidikan Hindu-Buddha ini? Jadi pada zaman ini, pendidikan memiliki tujuan agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri, dan mampu membela negara, serta menyebarkan dan pembinaan kehidupan keberadaan Hindu dan Buddha. Nah, yang kedua yaitu pendidikan masa Islam. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, Hindia ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang dikatakan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Didapati pendidikan agama Islam di masa pro-kolonial dalam bentuk pendidikan di surau atau langgar, pendidikan di pesantren, dan di madrasah. Pada tujuan umumnya, pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan kehidupan Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ciri-ciri dari pendidikan zaman ini yaitu bersifat religius. Nah, yang ketiga, pada masa penjajahan Belanda, kondisi pendidikan pada masa saat ini dapat dibedakan dengan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda sesuai kepentingan penjajahan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Adapun ciri-ciri pada zaman ini adalah kesengajaan melakukan perbedaan-perbedaan untuk mempertahankan perbedaan sosial, desain pendidikan yang sengaja dibuat serendah mungkin untuk anak pribumi, sulitnya melakukan perubahan pendidikan akibat rumitnya birokrasi, semua sekolah harus berorientasi gaya barat dan tidak adanya rancangan pendidikan yang sistematis. Nah, yang keempat yaitu pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, berawal dari berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah sentral di Solo dan Yogyakarta yaitu Quick School. Kemudian Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hogore School Muhammadiyah. Kemudian NU adalah organisasi yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1962 dan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU merupakan pembaruan pendidikan
Keberadaan pendidikan di wilayah NU berawal dari keberadaan pesantren, mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan. Kemudian Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti bermain atau tempat belajar dan siswa berarti murid. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patra Triloka. Patra Triloka digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Patra Triloka itu adalah yang pertama ing ngarsa sang tulodo yang di depan memberi teladan. Yang kedua ing madya mangun karso yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Ketiga, tutwuri handayani, dari belakang mendukung. Nah, begitulah sejarah pendidikan di Indonesia yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.